Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data menggunakan software SPSS pada modul 2 tugas proyek Statistika Industri 2. Untuk yang pertama yaitu pengolahan data pada regresi linear berganda. Model regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria Blue atau Best Linear Unbiased Estimator, di mana model regresi yang diinginkan yaitu berdistribusi normal, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, tidak terdapat gejala multikolinearitas, linearitas terpenuhi, tidak terdapat gejala autokorelasi, rata-rata kesalahan pengganggu bernilai 0, dan seluruh variabel independen tidak berkorelasi dengan kesalahan pengganggu. Jadi di sini data yang digunakan yaitu analisis hubungan antara faktor ekonomi, demografi, frekuensi penggunaan bus Transpadang, dan rata-rata lama perjalanan terhadap biaya bulanan penggunaan bus Transpadang pada orang dewasa, di mana variabel terikatnya atau Y yaitu biaya bus Transpadang per bulan, dengan variabel bebasnya untuk X1 usia, X2 pendapatan, X3 jarak rumah ke halte, X4 frekuensi naik Transpadang, dan X5 rata-rata lama perjalanan. Untuk yang pertama yaitu uji normalitas, di mana uji ini digunakan untuk menentukan apakah suatu model berdistribusi normal. Uji ini dapat dilihat dari p-plot dan histogram residual serta menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pada uji Kolmogorov-Smirnov, terdistribusi normal jika nilai asimptotik signifikan totalnya lebih besar dari 0,05. Baiklah, di sini untuk data yang akan digunakan, saya mengambil dari Microsoft Excel, di mana apabila rekan-rekan terdapat data yang berbentuk desimal, maka rekan-rekan harus mengubah terlebih dahulu tanda koma menjadi tanda titik. Rekan-rekan dapat langsung memindahkan data tersebut pada data view, di mana setelah itu kita dapat mengatur data kita pada variabel view. Pada name, rekan-rekan dapat memasukkan nama variabelnya. Pada desimal, rekan-rekan dapat melihat dapat disesuaikan dengan data kita. Apabila terdapat data yang desimal, maka kita dapat menyesuaikan berapa banyak angka desimal pada data kita. Karena tadi data desimal hanya terdapat pada X3 dengan banyak desimal 2, maka untuk data lain kita dapat membuat desimalnya 0. Dan pada label, di sini rekan-rekan dapat memasukkan data apa yang memberikan keterangan pada variabel tersebut. Di sini akan coba saya lengkapi terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya telah melengkapi label-label yang memberikan keterangan pada variabelnya. Setelah itu, pada bagian measure, rekan-rekan dapat mengubah menjadi scale karena data kita merupakan data numerik. Apabila sudah selesai, kita akan kembali ke data view, dan setelah itu kita akan melakukan uji normalitas. Yang pertama, rekan-rekan dapat ke analyze, setelah itu regression, setelah regression, klik linear. Lalu pada bagian dependen, masukkan variabel Y, dan pada bagian independen, masukkan seluruh variabel bebasnya. Kemudian, pada bagian statistik, rekan-rekan kita akan memunculkan output yang digunakan untuk analisis regresi nantinya, sehingga rekan-rekan dapat mencentang deskriptif, linearity diagnosis, dan Durbin-Watson. Setelah itu, pada bagian plots, rekan-rekan dapat memasukkan spreadsheet pada Y dan spread pada X.
Lalu pada bagian standardized residual plots, rekan-rekan dapat mencentang bagian histogram dan normal probability plot untuk uji normalitas. Setelah itu, pada bagian save, rekan-rekan dapat mencentang bagian unstandardized. Setelah itu, klik OK. Setelah outputnya muncul, rekan-rekan dapat scroll pada bagian bawah untuk melihat histogram dan pivotnya. Kita fokuskan pada hasil output chart histogram dan probability plot, di mana pada bagian probability plot, apabila titik-titik mengikuti garis, dan histogram apabila datanya berbentuk lonceng, maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal. Akan tetapi, karena hasil plot data dan histogram ini bersifat subjektif, maka kita dapat melakukan pengujian dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilakukan dengan langkah-langkah analyze, kemudian ke non-parametric test, legacy dialogs, dan klik satu sampel KS. Setelah itu, rekan-rekan dapat memasukkan unstandardized residual. Pada bagian eksak, rekan-rekan memastikan bahwa yang terpilih adalah asymptotic only. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul nilai dari uji Kolmogorov-Smirnov. Dapat kita lihat pada outputnya, nilai dari asymptotic signifikan totalnya sebesar 0,2, di mana 0,2 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu autokorelasi. Uji ini digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual. Digunakan pada data time series menggunakan metode Durbin-Watson dan tidak terdapat gejala autokorelasi apabila nilai DU kecil dari Durbin-Watson dan kecil dari 4 dikurang DU. Apabila hasilnya tidak dapat diputuskan, maka kita dapat menggunakan uji rantes. Pada uji rantes tidak terdapat gejala autokorelasi jika nilai asimptotiknya lebih besar dari 0,05. Untuk melihat nilai dari Durbin-Watson, rekan-rekan dapat scroll ke atas pada bagian model summary. Di sini akan ada muncul nilai dari Durbin-Watson-nya. Di sini diketahui bahwa K-nya sama dengan 5, jadi K ini merupakan banyaknya variabel bebas pada data kita, dan N-nya sama dengan 25, di mana itu merupakan banyaknya data. Dan kita harus melihat nilai DU dan nilai DL-nya dari tabel yang telah tersedia. Berikut ini ditampilkan tabel Durbin-Watson di mana kita K-nya sama dengan 5, banyaknya variabel bebas, dan N-nya sama dengan 25. Sehingga kita ketahui bahwa nilai dari DU-nya sama dengan 1,8863 dan DL-nya 0,9530. Setelah mengetahui nilai DU tabel dan DL tabel, maka kita dapat menentukan nilai dari 4 dikurang DU, yaitu 2,1137, dan 4 dikurang DL, yaitu 3,047. Sehingga dapat kita putuskan bahwa nilai DU tabel lebih kecil dari Durbin-Watson, lebih kecil dari 4 dikurang DU. Maka dapat kita simpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi pada data tersebut. Namun, apabila rekan-rekan didapatkan bahwa data tersebut tidak dapat diputuskan, maka kita dapat menggunakan uji rantes sebagai berikut. Pada uji rantes, rekan-rekan dapat ke analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, dan klik runs. Setelah itu, rekan-rekan dapat memasukkan nilai unstandardized residualnya.
dan klik OK. Maka di sini akan muncul nilai dari run testnya. Pada uji rantes, di sini dapat kita lihat nilai dari asymptotic signifikan totalnya yaitu 0,408 yang artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga kita dapat nyatakan bahwa data kita tidak terdapat gejala autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas, di mana uji ini digunakan untuk menentukan apakah suatu model memiliki gejala multikolinearitas. Kita dapat melihatnya dari nilai tolerance dan VIF. Tidak terdapat multikolinearitas jika masing-masing variabelnya memiliki nilai VIF kecil dari 10 atau nilai toleransinya besar dari 0,1. Pada uji multikolinearitas, kita dapat scroll ke bawah, ke atas maksudnya, dan kita dapat melihatnya dari tabel koefisien ini. Terdapat nilai dari tolerance dan VIF. Di mana nilai toleransi dan VF pada masing-masing variabel, yaitu pada variabel usia, pendapatan, jarak rumah ke halte, frekuensi naik dan sepadang, dan rata-rata lama perjalanan pada nilai toleransinya lebih besar dari 0,1, dan nilai VF-nya kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat gejala multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas, di mana uji ini digunakan untuk menentukan apakah model terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Dapat kita lihat dari scatter plot, dan kita juga dapat menggunakan uji lainnya, yaitu uji Rank-Spearman, uji Glaser, atau sebagainya. Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas jika titik-titik pada scatter plot tersebar acak dan berada di atas dan di bawah 0 sumbu Y. Tidak terdapat gejala heterokedastisitas dengan uji Rank-Spearman apabila nilai signifikan totalnya lebih besar dari 0,05. Pada scatter plotnya, kita dapat scroll ke output bawah. Di sini ditampilkan scatter plot dari data tersebut. Pada scatter plot tersebut dapat kita lihat titik-titiknya menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, dan di terletak di atas maupun di bawah dari angka 0 sumbu Y. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa model tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Namun dikarenakan scatter plot merupakan penilaian yang bersifat subjektif, jadi kita akan melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Rank-Spearman. Di sini rekan-rekan dapat ke analyze, selanjutnya correlate, lanjut klik bivariate. Setelah itu, rekan-rekan dapat memasukkan semua variabel bebas dan nilai unstandardized residualnya. Setelah itu, klik OK. Maka akan muncul tabel dari correlation-nya. Pada hasil uji Rank-Spearman, kita dapat lihat semua variabel bebas memiliki nilai signifikan totalnya lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa model tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji linearitas, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui atau apakah variabel bebas memiliki hubungan linier yang signifikan dengan variabel terikat. Jika nilai signifikan deviation from linearity-nya lebih besar dari 0,05 atau nilai signifikan linearity-nya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan linier antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pada uji linearitas, kita juga melihat menggunakan scatter plot dan uji ANOVA table. Jadi untuk menampilkan scatter plotnya, rekan-rekan dapat ke analyze, kemudian ke regression,
lalu klik Curve Estimation. Setelah itu, pada bagian dependen, rekan-rekan dapat memasukkan variabel Y-nya, dan pada bagian variabel independen, rekan-rekan harus memasukkan satu-satu variabel bebasnya. Jadi yang pertama, rekan-rekan dapat memasukkan variabel X1-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, klik OK. Setelah itu, rekan-rekan lakukan kembali dan masukkan keseluruhan dan masukkan variabel-variabel yang belum dimasukkan tadi. Baiklah, apabila rekan-rekan telah memasukkan untuk keseluruhan variabel bebas tadi, di sini dapat kita lihat scatter plot untuk masing-masing variabel bebasnya. Apabila pada scatter plot tiap-tiap variabel bebasnya titik-titiknya tidak menumpuk pada satu titik, maka terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, yang artinya model memenuhi linearitas. Untuk uji linearitas lainnya, kita dapat melihat menggunakan nilai pada ANOVA table, di mana kita dapat ke analyze, lalu kita ke compare means, setelah itu klik means. Lalu rekan-rekan dapat memasukkan pada dependent list, masukkan variabel Y, dan pada independent list, masukkan semua variabel bebasnya. Setelah itu, pada bagian option, rekan-rekan dapat klik 2 kali pada bagian median. Setelah itu, maksudnya centang test for linearity-nya. Lalu, klik OK. Maka akan ditampilkan nilai ANOVA table pada masing-masing variabel bebasnya. Namun, apabila terdapat keterangan to view cache, maka dapat kita artikan SPSS tidak dapat mengolah variabel tersebut dalam uji linearitas. Dan terdapat variabel bebas yang mana nilai dari deviation from linearity-nya tidak lebih besar dari 0,05, yaitu pada X4 dan untuk to view cache pada X2, sehingga kita dapat melakukan penyembuhan atau modifikasi data dengan transform data. Baiklah, setelah itu kita akan melakukan transform pada variabel bebas X2 dan X4. Kita dapat langsung pada bagian transform, compute variable. Setelah itu pada bagian target variable, rekan-rekan dapat memasukkan transform for variabel yang akan kita lakukan transformnya. Setelah itu, pada function group kita akan klik all, dan function and special variable kita dapat memilih sqrt yang digunakan untuk mengubah skala dari variabel bebasnya. Klik sqrt. Setelah itu, rekan-rekan dapat memilih variabel yang akan dilakukan transform, yaitu X2, dan klik panah pada panah biru. Lalu klik OK. Maka pada data view akan muncul data baru, yaitu transform at X2. Setelah itu, kita dapat melakukan transform pada variabel X4 atau variabel yang tidak memenuhi kriteria pada ANOVA tabelnya. Baiklah, di sini saya juga sudah melakukan transform pada variabel X4. Setelah kita melakukan transform, kita dapat melakukan uji linearitas kembali. Kita dapat ke analyze, compare means, lalu kita keluarkan dulu variabel bebasnya, dan kita masukin data yang telah kita transform tadi. Lalu klik OK. Di sini dapat kita lihat bahwa keterangannya masih
to view case, dan untuk X4-nya nilai deviation from linearity-nya masih lebih kecil dari 0,05. Maka kita dapat melakukan uji linearity, maka kita dapat melakukan penyembuhan data dengan melakukan pengelompokan pengelompokan data seperti data pada tabel distribusi frekuensi. Kita akan melakukan modifikasi data dengan pengelompokan data. Jadi yang pertama-tama rekan dapat langsung ke transform, kemudian klik record into different variable. Di sini rekan-rekan dapat memilih variabel mana yang akan dilakukan modifikasi data. Kita memilih X2, lalu klik panah, dan pada bagian name, rekan-rekan dapat dapat memberikan keterangan new underscore X2. Dan pada bagian label, rekan-rekan dapat memberikan new pendapatan X2. Lalu klik change dan klik out and new value. Setelah itu kita dapat memilih range. Untuk memasukkan nilai range ini, rekan-rekan dapat terlebih dahulu memperhatikan data pada X2. Di sini kita harus menentukan berapa nilai minimum pada data X2. Dan didapatkan nilai minimum pada data X2 sebesar 1.781.000. Sehingga di sini saya memasukkan nilai pada range-nya sebesar 1.700.000. Jadi untuk nilai dari range ini, range pertama kali itu harus lebih kecil dari dari data minimum pada variabel yang akan kita lakukan modifikasi data. Dikarenakan data minimumnya tadi sebesar 1.781.000, maka untuk range-nya di sini saya memasukkan nilai sebesar 1.700.000. Lalu kita tentukan range dari tiap-tiap kelasnya nanti. Di sini saya memberikan range tiap-tiap kelasnya itu sebesar 800.000. Sehingga untuk nilai truknya sebesar 1.700.000 ditambah 800.000 yaitu 2.500.000. Lalu pada value di sini kita masukkan angka 1 dan klik add. Di sini artinya pada kelas pertama nilainya itu 1.700.000 sampai dengan 2.500.000. Lalu kita dapat memasukkan kembali untuk kelas kedua sebesar 2.501. Dan untuk truknya 3.301. Lalu pada bagian value kita masukkan angka 2 dan klik add. Lakukan hal seperti tadi sampai di mana nilai truk akhirnya itu lebih besar daripada nilai maksimal pada data X2 atau data yang akan kita modifikasi. Baiklah, di sini saya sudah melengkapi untuk mengisi nilai range dan truknya itu sampai dengan 7 kelas. Jika sudah, kita dapat klik continue, lalu klik OK. Maka akan ditampilkan data baru yaitu new underscore X2. Rekan-rekan dapat melakukan hal tersebut pada variabel-variabel lainnya apabila perlu dimodifikasi kembali, yaitu pada X4. Baiklah, di sini saya juga sudah melakukan modifikasi data pada variabel bebas X4. Setelah itu, kita dapat mengubah terlebih dahulu pada bagian variabel view dengan mengubah measure-nya menjadi scale. Lalu kita dapat melakukan uji linearitas kembali pada data yang baru. Kita dapat ke Analyze, selanjutnya Compare Means, dan klik Means.
Kita keluarkan terlebih dahulu data transform dan kita masukkan data baru tadi, lalu kita klik OK. Sehingga di sini didapatkan bahwa nilai dari ANOVA tabel pada X2 sebesar 0,335 dan pada frekuensi naik transpadang sebesar 0,420. Di sini dihasilkan nilai ANOVA table pada masing-masing variabel bebas dengan deviation from linearity-nya keseluruhannya lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa keseluruhan variabel bebasnya linear terhadap Y. Selanjutnya yaitu rata-rata kesalahan pengganggu bernilai 0. Untuk kesalahan pengganggu bernilai 0, rekan-rekan dapat langsung ke analyze, selanjutnya ke deskriptif statistik, dan klik deskriptif. Dan rekan-rekan memasukkan nilai unstandardized residual. Lalu pada bagian option, pastikan rekan-rekan hanya mencentang bagian main saja. Lalu, oke. Maka akan muncul nilai main dari unstandardized residualnya. Sehingga dapat kita asumsikan bahwa rata-rata kesalahan pengganggunya bernilai 0 terpenuhi. Selanjutnya yaitu seluruh variabel independen tidak berkolerasi dengan kesalahan pengganggu. Rekan-rekan dapat langsung ke bagian transform, lalu compute variabel. Di sini kita riset terlebih dahulu. Lalu untuk target variabelnya, rekan-rekan dapat memberikan keterangan UI X1. Di mana di sini rekan-rekan dapat memasukkan nilai unstandardized residual, lalu rekan-rekan dapat mengklik tanda kali dan masukkan nilai dari variabel X1. Lalu klik OK. Selanjutnya, rekan-rekan dapat melakukan compute variabel seperti tadi pada variabel bebas X2, X3, X4, dan X5. Baiklah, apabila rekan-rekan telah melakukan perkalian dari residual dengan masing-masing variabelnya, maka akan muncul pada data view hasilnya UI X1 sampai dengan UI X5. Lalu rekan-rekan dapat langsung ke bagian analyze, kemudian pada bagian deskriptif statik, rekan-rekan klik deskriptif. Lalu rekan-rekan dapat memasukkan keseluruhan perkalian nilai residual dengan tiap-tiap variabel bebas tadi. Masukkan keseluruhannya, lalu klik OK. Maka akan muncul nilai dari perkalian UI X1 sampai dengan X5 dari data tersebut. Dikarenakan nilai main dari perkalian nilai residual dengan variabel bebasnya keseluruhan 0, maka dapat kita asumsikan seluruh variabel independen tidak berkolerasi dengan kesalahan pengganggu terpenuhi. Selanjutnya, kita dapat langsung ke analisis regresi linear berganda. Yang pertama yaitu koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
Kita dapat langsung scroll ke atas pada bagian outputnya. Kita dapat melihat pada bagian model summary. Untuk koefisien determinasi, kita dapat fokus pada R-square, di mana nilai R-square-nya itu 0,843 atau 84,3%, yang artinya variabel Y dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas sebesar 84,32%. Sedangkan untuk sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diketahui. Selanjutnya yaitu koefisien korelasi. Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel, di mana untuk melihat koefisien korelasi sama seperti tabel untuk koefisien determinasi, namun pada bagian R-nya. Di mana di sini kita tahu bahwa R-nya 0,918 yang artinya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah sangat kuat. Selanjutnya, uji hipotesis T. Pada uji hipotesis T, kita dapat melihat pada tabel koefisien dan kita fokuskan pada nilai signifikannya. Di sini diketahui bahwa H0-nya sama dengan 0, maka variabel bebas ke J tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat, dan H1 tidak sama dengan 0, maka variabel bebas ke J signifikan berpengaruh terhadap variabel bebas. Dengan kesimpulan, tolak H0 jika nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa. Di sini sebagai contoh kita dapat lihat untuk X1, yaitu usia, nilai signifikannya 0,913, yang artinya 0,913 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0, sehingga X1 tidak signifikan mempengaruhi Y. Selanjutnya, uji hipotesis F. Uji hipotesis F ini untuk menguji seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan atau simultan. Di sini diketahui bahwa H0-nya sama dengan semua variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat, dan H1-nya semua variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk uji hipotesis F, kita dapat melihat dari nilai ANOVA-nya, yaitu pada nilai signifikansinya. Diketahui bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,00, yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat kita beri kesimpulan tolak H0, sehingga semua variabel X secara simultan berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya, kita ke regresi linier sederhana. Pada regresi linier sederhana, untuk variabel bebas yang dipilih, yaitu variabel bebas dari 5 variabel ganda pada pengolahan regresi linier berganda sebelumnya. Di sini dapat kita lihat pada bagian koefisien, variabel bebas yang terpilih merupakan variabel dengan nilai unstandardized paling besar, yaitu frekuensi Nyquist transpadang atau X4 sebesar 19.653,159. Baiklah, sekian pengolahan data software SPSS pada modul 2 tugas proyek statistika industri 2. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.